Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama menjelaskan fungsi jaringan organ dan sistem organ pada tumbuhan. Kedua, memahami proses transport pada tumbuhan. Ketiga, mengetahui cara reproduksi pada tumbuhan. Dan yang keempat, menjelaskan iritabilitas dan respon tumbuhan terhadap rangsangan. Menurut kalian, bagaimana struktur dan fungsi dari masing-masing organ tumbuhan? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada jaringan pengangkut yang meliputi xilem dan floem. Jaringan ini berfungsi mengangkut air dan menyalurkan hasil fotosintesis dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua ada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim berfungsi mendukung struktur daun dan batang muda. Yang ketiga, jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim memberikan dukungan kuat dan kokoh pada tumbuhan. Keempat, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kelima, jaringan meristematik. Jaringan meristematik merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah untuk menghasilkan sel baru. Kemudian yang keenam, jaringan epidermis. Jaringan ini melindungi bagian luar tumbuhan dan mencegah kehilangan air. Organ pada tumbuhan meliputi akar, batang, daun, buah, dan bunga. Yang pertama, akar. Fungsi dari akar yaitu menyerap air dan mineral dari tanah, kemudian menyimpan cadangan makanan, dan menahan tumbuhan di dalam tanah. Batang merupakan tempat menempelnya daun, bunga, dan buah, serta berfungsi sebagai jalur pengangkutan air, mineral, dan nutrisi pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan tempat utama terjadinya proses fotosintesis, proses pembentukan energi menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Kemudian buah berfungsi melindungi biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Yang terakhir yaitu bunga. Bunga merupakan organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan biji. Bunga mengandung alat kelamin jantan dan betina untuk reproduksi seksual pada tumbuhan. Berikut ini susunan sistem organ pada tumbuhan. Yang pertama ada sistem pengangkutan. Pada sistem pengangkutan melibatkan akar, batang, dan daun, sedangkan xilem dan floem bekerja bersama untuk menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua, sistem reproduksi. Sistem reproduksi melibatkan bunga, buah, dan biji. Proses reproduksi mencakup penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan biji. Yang ketiga, sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan mencakup organ seperti akar, batang, dan biji. Tumbuhan biasanya menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya yaitu sistem pertahanan. Beberapa tumbuhan memiliki duri atau zat kimia yang berfungsi untuk melindungi diri dari predator dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Transport pada tumbuhan adalah proses pemindahan zat seperti air, mineral, dan hasil fotosintesis di dalam tubuh tumbuhan. Proses ini penting untuk distribusi nutrisi, mendukung pertumbuhan, dan menjaga keseimbangan air dalam tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan mencakup reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi seksual melibatkan serbuk sari dan butik, menghasilkan biji yang tumbuh menjadi individu baru. Proses ini terjadi melalui penyerbukan, pembuahan, dan pembentukan buah serta biji. Selanjutnya, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual tidak melibatkan sel gamet dan menghasilkan keturunan yang identik secara genetik dengan induknya. Bentuknya bisa berupa tunas, rizoma, maupun tunas adventif. Bagian-bagian struktur bunga dan fungsinya meliputi yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi mendukung dan memungkinkan bunga untuk tumbuh dan berdiri tegak. Yang kedua, ada dasar bunga, berfungsi untuk memegang dan mendukung benang sari dan butik. 3. Kelopak. Kelopak berfungsi untuk melindungi bagian-bagian dalam bunga saat berkembang, seperti benang sari dan putik dari kerusakan fisik dan cuaca buruk.
4. Mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik hewan penyerbuk seperti lebah atau burung karena pada mahkota tampak sekali keindahan dan baunya yang harum, sehingga membantu dalam penyerbukan sebuah bunga. Kelima, putik. Putik terdiri atas bagian kepala dan tangkai putik. Putik berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina yang akan mengandung sel telur tumbuhan. Bagian bunga ini biasanya yang menerima serbuk sari dari benang sari. Selanjutnya, benang sari. Benang sari terdiri atas kepala dan tangkai sari yang fungsinya sebagai alat perkembangbiakan jantan yang akan digunakan untuk menyerbuki putik bunga, dan biasanya bagian bunga ini yang menghasilkan serbuk sari atau polen. Selanjutnya, bakal biji. Pada tumbuhan, berfungsi untuk melindungi sel telur atau ovum dan menjadi tempat terjadinya pembuahan dan berperan dalam pembuahan serta perkembangan biji setelah pembuahan. Iritabilitas pada tumbuhan. Iritabilitas pada tumbuhan adalah kemampuan tumbuhan untuk menanggapi atau bereaksi terhadap rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Contoh rangsangannya meliputi cahaya atau fototropisme, gravitasi atau geotropisme, dan sentuhan atau tikmotropisme. Rangsangan yang pertama yaitu cahaya atau fototropisme. Tumbuhan seperti bunga matahari bergerak mengikuti cahaya agar proses fotosintesis maksimal. Kemudian yang kedua, gravitasi atau geotropisme. Akar tumbuh ke bawah, positif terhadap gravitasi, sedangkan batang tumbuh ke atas, negatif terhadap gravitasi. Dan yang terakhir yaitu sentuhan atau tikmotropisme. Tumbuhan merambat seperti anggur, menyesuaikan pertumbuhannya untuk mendaki atau melilit penopang. Dapat disimpulkan bahwa tumbuhan memiliki jaringan, organ, dan sistem organ yang mendukung kehidupan. Kemudian, proses transport air, reproduksi, dan iritabilitas membantu tumbuhan tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dalam lingkungannya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham semua mengenai struktur dan fungsi organ tumbuhan? Selanjutnya, kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini melalui kuis untuk mengukur kemampuan pemahaman kalian. Selamat mengerjakan anak-anak! Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.